3, 2, 1. Salam saudara, puji nama Tuhan. Kembali kita bisa berjumpa dalam tayangan Edukasi Kristen, tayangan bagi kaum Kristiani. Saudaraku, dalam tayangan kali ini saya akan membagikan kepada saudara terkasih perihal raptur atau pengangkatan gereja dengan kedatangan Kristus kedua kali. Saudara, dalam sanubari setiap orang percaya ada sebuah harapan yang senantiasa menyala dan berkobar, sebuah penantian yang tak pernah padam hingga saat sekarang. Raptur atau pengangkatan gereja dan kedatangan Kristus kedua kalinya. Dua peristiwa ini seringkali dibahas bersamaan, bukan sekadar doktrin teologis belaka, melainkan pilar utama yang menopang iman Kristen, memberikan penghiburan di tengah penderitaan dan tujuan di tengah ketidakpastian dunia. Bayangkan saudara, sebuah momen yang terjadi dalam sekejap mata, lebih cepat dari kedipan mata, dan lebih cepat dari kedipan kelopak mata kita. Suatu saat, di tengah-tengah rutinitas harian kita. Seorang sedang bekerja, yang lain sedang tertawa bersama keluarga, atau mungkin sedang beribadah dalam kesunyian. Tiba-tiba suara sangkakala Allah bergemuruh dan seluruh malaikat agung menggema. Pada saat itu, orang-orang mati dalam Kristus akan bangkit dahulu. Sesudah itu kita yang hidup, yang masih tinggal akan diangkat bersama-sama dengan Dia dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Di dalam surat 1 Tesalonika pasal 4 ayat 16 sampai 17. Ini adalah pengangkatan gereja atau pengangkatan orang percaya yang seringkali kita kenal dengan doktrin raptur. Sebuah peristiwa di mana setiap orang percaya, baik yang telah meninggal maupun yang masih hidup, akan diubah dalam sekejap dan diangkat untuk bertemu dengan Tuhan. Kristus Yesus di udara, di angkasa awan-awan permai. Ini adalah janji yang menghibur bahwa mereka yang percaya tidak akan mengalami murka yang akan datang atas dunia. Ini adalah momen reuni agung di mana setiap anak-anak Tuhan akan kembali ke rumah yang kekal, bebas dari air mata, penderitaan dan dosa. Bagi gereja, ini adalah puncak dari penantian panjang pemenuhan janji Bapa untuk menjemput mempelainya. Namun saudara, raptur atau pengangkatan gereja hanyalah permulaan. Setelah periode penderitaan besar di bumi, Yesus Kristus sendiri akan datang kembali ke muka bumi. Kali ini bukan sebagai bayi yang lemah di palungan atau sebagai hamba yang menderita di salib, melainkan sebagai raja di atas segala raja, Tuan di atas segala tuan. Kedatangan ini terlihat oleh setiap mata dengan kuasa dan kemuliaan yang besar, diiringi oleh para malaikatnya. Matius pasal 24 ayat 30 atau Wahyu pasal 1 ayat 7. Ini adalah kedatangan Kristus kedua kali, sebuah peristiwa yang akan membawa keadilan yang sempurna ke dunia. Pada momen ini, segala kejahatan akan dihukum dan kerajaan Allah akan didirikan di muka bumi. Ini adalah puncak sejarah penebusan ketika Yesus memerintah di Yerusalem, membawa damai dan kebenaran yang abadi bagi dunia. Ini adalah akhir dari era pemberontakan dan awal dari pemerintahan ilahi yang adil dan sempurna selama 1000 tahun, diikuti oleh langit baru dan bumi baru. Peristiwa pengangkatan gereja dan kedatangan Kristus kedua kali seringkali kita salah artikan. Terkadang sukar untuk mengidentifikasikan apakah Alkitab membicarakan tentang peristiwa pengangkatan gereja atau kedatangan Kristus kedua kali. Akan tetapi saat mempelajari nubuat-nubuat Alkitab tentang akhir zaman, sangat penting membedakan dua kejadian ini. Peristiwa pengangkatan gereja berlangsung saat Yesus Kristus kembali untuk mengangkat atau mengambil sang mempelai atau gerejanya dari muka bumi atau dunia ini.
Peristiwa pengangkatan jemaat dijelaskan dalam 1 Tesalonika pasal 4 ayat 13 sampai 18 dan 1 Korintus pasal 15 ayat 50 sampai 54. Setiap orang yang beriman dan telah wafat atau mati di dalam Kristus akan mengalami kebangkitan fisik bersama orang-orang yang percaya dan masih hidup. Kita semua akan berjumpa dengan Tuhan Yesus di langit. Peristiwa ini akan terjadi dalam sekejap mata. Sementara itu, peristiwa kedatangan Kristus yang kedua kali adalah saat Kristus kembali untuk mengalahkan antikristus, merobohkan kejahatan, dan mendirikan kerajaan 1000 tahun. Kedatangan Kristus yang kedua kali digambarkan dalam kitab Wahyu pasal 19 ayat 11 sampai 16. Perbedaan utama antara peristiwa pengangkatan gereja dan kedatangan Kristus kedua kali adalah sebagai berikut. Saat pengangkatan gereja berlangsung, orang-orang ini akan berjumpa dengan Kristus di awan-awan permai atau di langit. Sedangkan saat Kristus datang kedua kali, orang-orang ini akan kembali ke muka bumi atau dunia bersama Kristus. Yang kedua, peristiwa kedatangan Kristus yang kedua kali terjadi setelah periode siksaan besar atau tribulasi yang mengerikan di dalam Wahyu pasal 6 sampai 19. Peristiwa pengangkatan gereja berlangsung sebelum era penderitaan besar atau tribulasi. Pengangkatan gereja merupakan saat di mana seluruh orang percaya diangkat dari bumi sebagai bentuk pembebasan. Peristiwa kedatangan Kristus yang kedua kali ini juga berkaitan dengan orang-orang yang tidak percaya sebagai bentuk penghakiman bagi mereka. Matius pasal 24 ayat 40 sampai 41. Kejadian pengangkatan gereja terjadi dengan diam-diam dan dalam sekejap. 1 Korintus pasal 15 ayat 50 sampai 54. Kedatangan Kristus untuk kedua kali akan diketahui oleh semua orang di muka bumi. Kedatangan Kristus yang kedua kali tidak terwujud hingga beberapa nubuat tentang akhir zaman terwujud atau tergenapi. Peristiwa pengangkatan sudah dekat dan bisa terjadi kapan saja. Untuk itu, saudara, yang perlu menjadi pertanyaan, mengapa perlu kita memisahkan pengangkatan gereja dan kedatangan Kristus yang kedua kali? Jika peristiwa pengangkatan gereja dan kedatangan Kristus kedua kalinya adalah peristiwa yang serupa, maka orang-orang percaya harus mengalami masa tribulasi atau masa sengsara besar. Jika peristiwa pengangkatan gereja dan kedatangan Kristus yang kedua kali ada peristiwa yang serupa, maka kembalinya Kristus kedua kali tidak akan segera terjadi karena banyak nubuat yang harus terpenuhi terlebih dahulu sebelum dia datang kembali ke muka bumi. Selanjutnya, saudara, dalam mendeskripsikan periode tribulasi kitab Wahyu pasal 6 sampai 9 tidak pernah menyebutkan gereja. Selama periode tribulasi yang dikenal itu sebagai masa penderitaan Yakub, Tuhan akan kembali menaruh perhatiannya kepada bangsa Israel. Kedua peristiwa ini yakni pengangkatan gereja dan kedatangan Kristus kedua kali yang dapat dianggap setara sebab keduanya merupakan momen di akhir zaman. Namun keduanya adalah peristiwa yang berlainan. Penting untuk mengetahui perbedaannya. Secara singkat, peristiwa pengangkatan gereja berkaitan dengan kedatangan Kristus di langit atau di awan permai untuk mengangkat dan mengambil semua orang percaya atau mempelainya dari bumi sebelum masa tribulasi besar itu terjadi. Sementara peristiwa kedatangan Kristus kedua kali berkaitan dengan kembalinya Kristus ke muka bumi untuk mengakhiri masa tribulasi serta mengalahkan antikris dan kerajaan jahatnya. Baiklah saudara, demikianlah tayangan yang saya bisa bagikan kepada saudara tentang perbedaan pengangkatan gereja dan kedatangan Kristus yang kedua kali. Saudara bisa camkan ajaran ini dan bisa yakini dengan kokoh karena Yesus pasti datang untuk menjemput kita di awan-awan permai yang mulia. Puji nama Tuhan, Tuhan Yesus memberkati.